Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam BDR ini, ya, belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai gambar teknik mesin. Ya. Baik, Anda bersama Bapak. Ya. Nah, mata pelajarannya namanya gambar teknik mesin. Ya. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa pada setiap mata pelajaran itu ada kompetensi dasar yang ingin dicapai, ya, di mana hal ini berdasarkan peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 06 garis miring DD5 KK 2018, ya. Nah, kompetensi dasar ini terdiri dari dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Ya, seperti Anda lihat di sini, ya, dari 3.1 sampai dengan 3.9. Jadi artinya ini kompetensi pengetahuan, ya. Nah, 1 sampai 9 ini diharapkan bisa kalian ketahui, bisa kalian pahami, ya, dengan baik. Kemudian setelah Anda paham ini juga tidak cukup sampai dengan paham, tetapi juga bisa menerapkan dari apa yang sudah kalian ketahui itu, ya, ke dalam bentuk keterampilannya. Nah, kemarin kalian sudah menyelesaikan KD yang pertama, yaitu memahami fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik, ya. Sudah diujikan pada waktu UKKDI T1. Nah, kali ini kita akan belajar lanjutkan, yaitu memahami jenis dan fungsi garis gambar teknik, ya. Nah, itu memahami. Setelah itu, nah, untuk keterampilannya diharapkan kalian bisa menempatkan garis-garis gambar teknik tersebut. Tuh, ya. Nah, untuk itu yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tabel, ya, tabel. Kolom yang pertama berjudul jenis garis. Kemudian ini keterangan, menunjukkan kepada keterangan tentang garis ini, ya. Kemudian kapan garis-garis tersebut digunakan. Ini berada di kolom 3. Yang pertama, garisnya seperti ini, ya, seperti ini. Kalian lihat, ini juga garis, garis tapi beda, ya kan. Nah, ini garisnya garis kontinu tapi tebal, ya. Ini juga kontinu tapi tipis, gitu. Nah, untuk yang pertama ini tebal kontinu itu digunakan, ya, untuk apa? Bisa lihat di sini di penggunaannya, ya. Yang ke satu itu garis tebal kontinu itu digunakan, ya, untuk garis-garis nyata atau garis gambar, ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk garis-garis tepi atau garis pinggir. Itu. Kemudian yang kedua ini garisnya seperti ini, garis tipis kontinu. Nah, kapan digunakan ini? Ada 7, ya. Untuk garis berpotongan hayal, garis-garis ukur, garis-garis proyeksi atau garis bantu, kemudian garis-garis penunjuk, garis-garis arsir, dan lain sebagainya, sampai dengan 7 ini, ya. Dan selanjutnya, jadi nanti ketika kalian menggambar, ya, harus perhatikan dulu oleh kalian akan membuat garis apa, gitu, ya. Kalau misalnya Anda membuat garisnya garis gambar, berarti harus jenis garisnya harus yang ini, tebal kontinu yang harus kalian gunakan. Sedangkan kalau kalian misalkan membuat garisnya garis ukur, maka kalian tidak boleh menggunakan yang tadi, harus menggunakan yang kedua nih, garis tipis kontinu, ya.
nanti harus kalian pahami betul ya yang ini, sehingga kita tidak salah menggunakan jenis garis gitu ya. Nah, minimal ya, minimal dalam sebuah gambar itu setidaknya ada tiga ya, ada tiga garis yang biasa digunakan. Yang pertama tebal kontinu, yang kedua tipis kontinu, kemudian yang ketiganya garis putus-putus gitu ya, garis putus-putus. Nah, berikutnya, nah ini contohnya seperti apa ya, ini berikan contoh. Nah ya, misalnya ada ini, ada sebuah gambar ya, ada sebuah gambar yang ini disebutnya gambar kerja, dimana gambar ini menunjukkan gambarnya dua dimensi ya, gambarnya dua dimensi. Gambar inilah nanti yang akan kalian baca ke dalam keseharian kalian ketika kalian nanti bekerja. Nah, kalian harus mampu membaca ini. Apa yang harus dibaca di dalam gambar? Yang pertama, bentuknya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, sebenarnya bentuk bendanya itu seperti apa gitu. Nah, nanti harus kalian bisa berimajinasi ya. Nah, berimajinasi. Kemudian yang kedua yang harus kalian baca itu adalah ukurannya. Ya. Ini terserah di sini ada ukuran-ukurannya ya. 30, 80, 40, 50, 15. Nah, untuk sekedar tahu dulu sekilas, 3 buah gambar ini untuk bendanya sebenarnya satu ya. Tetapi untuk gambar yang pertama ini menunjukkan jika benda tersebut dilihat dari atas, maka akan nampak seperti ini. Dengan kata lain, ini yang disebut dengan gambar tampak atas, ini tampak depan, ini tampak samping gitu. Jadi 80 ini adalah menunjukkan kepada lebarnya, 40 menunjukkan panjangnya, dan 50 ini adalah tingginya. 30 ini menunjukkan ukuran dari coakan ini, lebar coakannya berapa dan tinggi coakannya yaitu 15 ya. Nah, berbicara tadi tentang garis, yang pertama ini garis tebal kontinu. Yang mana garis tebal kontinu itu? Satu, ini. Nah, sebut garis tepi. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan garis gambar. Oke. Berikutnya, garis gores tipis. Kira-kira yang mana ya? Nah, garis gores tipis. Nah, pertama garis-garis tipis itu tadi adalah untuk gambar ya, garis gambar yang terhalang. Yang mana? Nah, yang ini ya. Ini garis gambar tapi terhalang. Maksudnya yang mana? Ini menunjukkan pada ini. Nih, garis ini. Ya, karena dilihat dari samping tentunya akan terhalang oleh ini. Makanya garisnya putus-putus seperti ini. Kemudian berikutnya adalah garis tipis kontinu. Ya, kontinu itu artinya tidak putus-putus gitu. Jadi terus nyambung. Nah, satu ini yaitu yang disebut dengan garis ukur. Kemudian yang kedua adalah ini yang disebut dengan garis bantu ya. Nah, itu saja dulu ya materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan filenya, kalian bisa download seperti yang ada di deskripsi ya. Demikian, terima kasih.